Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin nama aku Wiki Zulfitra dengan NIM 2416040072. Di sini aku bakal jelasin tentang hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Simak sampai habis ya. Oke teman-teman, sekarang aku bakal jelasin terlebih dahulu tentang ilmu akhlak. Apa sih ilmu akhlak itu? Ilmu akhlak adalah cabang dari ilmu dalam Islam yang membahas tentang tingkah laku atau perilaku manusia, baik dalam hubungan dengan sesama manusia, makhluk lain, maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan pedoman ajaran agama untuk mencapai kesempurnaan jiwa dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Secara etimologis, ilmu berarti pengetahuan, sedangkan akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti perangai, tabiat, atau tingkah laku. Sedangkan secara terminologis, menurut para ahli, yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang darinya akan lahir perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Nah, sekarang kita membahas tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Dalam ajaran Islam, ilmu tauhid dan ilmu akhlak merupakan dua cabang ilmu yang sangat penting dan saling berkaitan erat. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, sifat-sifatnya, serta keyakinan dasar seorang muslim terhadap rukun iman. Tauhid merupakan fondasi keimanan yang menentukan bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Korelasi antara ilmu tauhid dan ilmu akhlak sangatlah kuat, sebab akhlak tidak akan terbentuk dengan sempurna tanpa adanya landasan tauhid yang benar. Keimanan yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan akhlak mulia dalam perilaku dan tindakan. Misalnya, seseorang yang meyakini bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui, Al-Bashir dan Al-Alim, yang terdorong untuk bersikap jujur, amanah, dan menjauhi maksiat. Meskipun tidak ada manusia yang melihat, keimanan tersebut membentuk kesadaran moral internal yang lebih kuat daripada sekedar pengawasan eksternal. Inilah bentuk nyata bagaimana tauhid menjadi sumber motivasi bagi lahirnya akhlak yang baik. Keduanya menyatu dalam membentuk insan kamil, yaitu manusia yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah, sekaligus memiliki akhlak mulia dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Korelasi antara ilmu akhlak dan ilmu fikih terletak pada relasi antara perilaku lahiriah dan motivasi batiniah. Fikih mengatur tata cara ibadah dan aktivitas hukum. Namun, ilmu akhlak memastikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas dan adab yang baik. Sebagai contoh, sholat dalam fikih dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun. Tetapi, dalam perspektif akhlak, sholat yang dilakukan dengan hati yang khusyuk, penuh kerendahan hati dan ikhlas kepada Allah akan jauh lebih bernilai. Dengan kata lain, fikih mengatur apa dan bagaimana sesuatu perbuatan dilakukan, sedangkan akhlak menjawab mengapa dan dengan sikap seperti apa perbuatan itu harus dilakukan. Dengan demikian, ilmu akhlak berperan sebagai jiwa dari hukum-hukum fikih, sehingga tidak hanya berdampak hukum tetapi juga membentuk karakter luhur dalam diri pelakunya. Di sisi lain, ilmu fikih juga menjadi landasan penting bagi pengalaman akhlak. Banyak nilai-nilai akhlak tidak akan terlaksana dengan benar tanpa panduan hukum fikih. Contohnya, akhlak dalam berinteraksi sosial seperti menghormati hak orang lain, berinteraksi secara jujur, atau menjaga kebersihan lingkungan harus ditopang oleh aturan-aturan fikih yang mengatur muamalah dan perilaku sosial. Tanpa fikih, akhlak bisa bersifat idealis tapi tidak aplikatif. Oleh sebab itu, ilmu fikih membantu akhlak untuk terwujud dalam tindakan nyata dan terukur sesuai syariat. Dan yang terakhir yaitu korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa atau psikologi. Korelasi antara ilmu akhlak dan ilmu jiwa terlihat dari tujuan bersama keduanya, yaitu membentuk pribadi manusia yang sehat, seimbang, dan produktif. Ilmu akhlak berupa menumbuhkan sifat-sifat mulia seperti sabar, jujur, rendah hati, dan amanah, yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental. Dalam hal ini, ilmu jiwa membantu menjelaskan mekanisme kejiwaan yang mendasari munculnya akhlak tersebut. Contohnya, sifat sabar dalam ilmu akhlak tidak hanya dipandang sebagai nilai spiritual, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mengelola stres dan emosi dalam psikologi. Dengan memahami proses psikologisnya, seseorang bisa lebih mudah melatih akhlak sabar secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain itu, ilmu jiwa dapat digunakan untuk memahami penyebab perilaku buruk atau akhlak tercela, seperti marah berlebihan, iri hati, atau egoisme. Dalam perspektif akhlak, perbuatan tersebut harus dihindari karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, dari perspektif psikologi, perilaku tersebut mungkin muncul akibat trauma, ketidakseimbangan emosi, atau gangguan kepribadian. Dengan memahami latar belakang psikologisnya, upaya perbaikan akhlak dapat dilakukan secara lebih mendalam. Lebih lanjutnya, keduanya juga berperan penting dalam membina kesehatan mental dan spiritual. Ilmu jiwa menekankan pentingnya keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai kondisi mental yang sehat. Sedangkan ilmu akhlak memberikan tuntunan agar keseimbangan itu dijaga dengan akhlak yang baik dan hubungan yang harmonis dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik cenderung memiliki hubungan sosial yang sehat dan jiwa yang tenang. Dengan inilah yang juga menjadi tujuan dari ilmu jiwa modern, membentuk individu yang bahagia, adaptif, dan matang secara emosional. Nah, jadi udah paham kan korelasi antara ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya? Semoga yang aku sampaikan bermanfaat ya bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.